ada mafia-mafia tanah yang merampas tanah rakyat. Nah, kalau terjadi seperti itu dari pihak Parpem, strategi apa yang dipakai? Abang di museum ya, abang akan kaget. Kenapa? Karena dalam dibalik daripada pembantaian itu banyak yang ada putih-putihnya di sini. Oh, Pendeta juga. oh iya. Ini pertanyaan yang sangat penting karena masih banyak orang yang ragu-ragu dan merasa tidak jelas ya. Apakah ini nama sebenarnya unit pelayanan ini Parpem GBKP atau sebenarnya Yayasan ATK? Di antara pendeta saja pun tidak satu suara. Karena para pendeta menganggap membangun listrik, membangun air, membangun jembatan dan lain sebagainya kebutuhan masyarakat itu kan tugas pemerintah. Nah, kenapa pula gereja mencampuri tugas-tugas pemerintah? Karena sejak awal dan sampai kapanpun itu Parpem tidak akan pernah hadir untuk menggantikan masyarakat. Dan tidak pernah sampai kapanpun menggantikan pemerintah. Dan tidak akan pernah menggantikan gereja, tapi Parpem itu selalu ada di antaranya. Khususnya di gereja-gereja kota, katakanlah GBKP yang berada di kota besar, metropolitan. Ya. Nah, gereja itu sudah mapan dengan jemaat yang mapan juga. Namun di seputaran gereja itu, lingkungan gereja ada pemulung, ada pengemis, ada tukang beca yang memang sangat prihatin kita. Apakah orang-orang seperti itu dapat disentuh oleh Parpem GBKP dengan bermitra bersama dengan gereja atau gimana? Diakonia ini adalah bagaimana kita sebagai gereja itu memperhatikan mereka-mereka itu yang tidak diperhatikan, yang marginal, yang tertinggal, yang tertindas. Kalau dalam bahasa Yayasan ATK atau Parpem GBKP, yang marginal itu adalah mereka yang dengan disabilitas, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, mereka yang selalu menjadi korban kekerasan seperti perempuan, mereka yang kadang terlupakan seperti korban-korban bencana. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang kami katakan ini marginal. Orang salah mengerti karena ketika kredit union orang pikir itu soal uang. Tapi sebenarnya itu bukan soal uang, nggak ada hubungannya dengan uang. Karena kredit itu dari asal kata credo. Credo kan berarti aku percaya. Union itu persekutuan, persatuan, asosiasi. Gitu. Jadi kredit union itu adalah persekutuan orang-orang yang saling mengaku percaya. Jadi ini kan soal orang. Bukan soal uang sama sekali, jauh sekali. Kalau di panggung WCC, di panggung UEM, di panggung CCA, gitu bang ya. Di panggung WCRC, Parpem dikenal ya? Apalagi di BFDW, Broad for the World. Ini adalah organisasi diakonia di Jerman yang besar, cukup besar. Jadi banyak orang, bukan hanya warga GBKP, pendeta GBKP kadang-kadang nggak tahu Parpem. Gitu dia. Salam semuanya, apa kabar? Semoga kita berada dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Justin Tarigan, Pendeta GBKP Renggun Medan Timur. Dan kali ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Beliau bukan hanya melayani di GBKP, tetapi di luar GBKP juga, bahkan antar negara. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang dengan beliau, alangkah indahnya jika narasumber memberikan gambaran singkat tentang profilnya sebagai perkenalan. Nah, silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Pertama, terima kasih Bang Pendeta Tarigan yang sudah mengundang saya dalam kesempatan kali ini. Saya sungguh berbahagia dan salam jumpa untuk semua saudara sekalian yang ikut menyaksikan acara kita, diskusi kita pada kali ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Mungkin banyak di antara kita juga belum
mengenal saya adalah Pendeta Yusuf Tarigan dan sudah menikah dengan seorang istri Nora, Sri Krishna Barus, dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Ebina Valentina, yang kedua Pratama Immanuel, dan yang ketiga adalah Eleora Agi. Nah, sekarang saya tinggal di Sukamakmur, persis di depan Taman Jubileum 100 tahun GBKP, sebagai pendeta tugas khusus yang ditempatkan oleh Moderaman GBKP di Yayasan Ate Keleng GBKP atau Parpem GBKP. Jadi sebelumnya saya juga sudah menjalani pelayanan di beberapa tempat, menjalani masa vikariat, itu dulu di Runggun Jinabun, Klasis Jinabun Karo, kemudian dipindahkan ke Klasis Lubuk Pakam. Saya melayani di Runggun 3 Juhar, dekat dengan Deli Tua. Kemudian saya dipindahkan lagi karena terpilih sebagai sekretaris Klasis Lubuk Pakam ke Runggun Perbaungan. Jadi saat ini memang pelayanan-pelayanan yang saya lakukan itu ada di tingkat lokal, kemudian nasional, di jaringan-jaringan, dan juga di internasional adalah jaringan-jaringan, sebagaimana saya sudah menempuh studi di bidang manajemen diakonia. Mungkin itu dulu sebagai perkenalan awal buat kita semua. Oke, satu lagi studi saya ya, studi formal itu sebenarnya saya itu lulusan dari STM, jurusan otomotif, dan lulus itu tahun 1999. Tapi kemudian meneruskan studi 2001 di STT Jakarta, dan kemudian di 2016 sampai 2018 melanjutkan studi di Kirche Hochschule Wuppertal Bethel Jerman, dan itu jurusan manajemen diakonia. Kemudian baru terakhir kali menamatkan studi master kedua di Universitas Sumatera Utara, Magister Manajemen. Jadi mungkin ini perkenalan awal buat kita semua. Sekali lagi salam jumpa dan salam kenal. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yusuf Tarigan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan kepada Pak Pendeta, terutama menyangkut bidang atau unit yang Bapak pimpin di GBKP, yaitu Yayasan Ate Keleng, dan juga nanti beberapa hal yang terkait dengan kerjasama antara GBKP ataupun Parpem dengan Gereja Anglikan dari Erwanda Afrika. Oke lah, namun sebelumnya saya mau bertanya tentang nama. Yang mana yang pas, Parpem atau Yayasan Ate Keleng? Baik, ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting karena masih banyak orang yang ragu-ragu dan merasa tidak jelas ya. Apakah ini nama sebenarnya unit pelayanan ini Parpem GBKP atau sebenarnya Yayasan Ate Keleng? Jadi memang Yayasan Ate Keleng GBKP itu adalah nama yang terdaftar di Kemenkumham ya, sebagai organisasi sosial yang resmi, dan itu menjadi legal standing dari Yayasan GBKP ini. Tapi sebelumnya dulu itu nama itu berubah-ubah, Bang. Jadi nama itu sejak awal dulu itu namanya Departemen Parpem, Departemen Partisipasi Pembangunan. Ya. Kemudian berubah menjadi Biro Parpem, Biro Partisipasi Pembangunan. Nah, kemudian Parpem GBKP. Jadi dalam perubahan-perubahan nama itu berkaitan dengan situasi pelayanan yang ada dan juga situasi peraturan yang ada di negara kita. Jadi memang sejak awal nama yang ditetapkan itu selalu ada partisipasi pembangunan. Ini artinya bahwa institusi ini memang diperuntukkan sebagai alat pendukung, tangan gereja untuk mendukung kerja-kerja pemerintah, seperti itu dalam konteks bergereja. Nah, jadi kalau sekarang untuk melestarikan nama itu supaya orang semua bisa mengingat, kami pakai dua-duanya. Walaupun yang terdaftar dan terregistrasi di Kemenkumham itu Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan. Tapi untuk tidak melupakan sejarah, kita pakai YAK _ Parpem GBKP. Begitu dia, Bang.
Oke, Pak Pendeta. Namun sedikit gimana ceritanya cikal bakalnya, makanya GBKP sempat terpikir untuk mendirikan parpem ataupun yayasan tersebut. Oke, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang paling mendasar dan sangat penting. Jadi ini diawali dari kisah dua tokoh pendeta GBKP, dan kemudian mereka menjadi trio gitu kira-kira, yaitu pendeta Borong Tarigan, Ya. kemudian pendeta Selamat Barus, kemudian pendeta Usman Meliala. Oke. Tiga-tiganya sudah almarhum. Ya. Nah, jadi pada waktu itu pendeta Selamat Barus sedang menghadapi di jemaat itu wereng, penyakit wereng pada tanaman, dan masyarakat sangat bergumul. Ya. Dan pendeta Selamat Barus berpikir, bagaimana saya bisa berkhotbah kepada jemaat yang pergumulannya sangat berat? Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan kepada warga yang saat itu sedang lapar karena gagal panen dan lain sebagainya, itu menjadi kesulitan. Akhirnya pada waktu itu pendeta Selamat Barus berpikir apa yang bisa dilakukan oleh gereja. Nah, ke belakang sebenarnya yang melandasi bagaimana semangat pendirian Parpem GBKP ini itu terkait erat juga dengan tema sidang Dewan Gereja Indonesia di Pematang Siantar tahun 1971. Jadi pada waktu itu temanya disuruh ke dalam dunia. Jadi disuruh ke dalam dunia itu dalam pembicaraan-pembicaraan mau mengatakan bahwa pelayanan gereja itu jangan hanya terkungkung di atas mimbar dalam gedung, tapi sebaiknya mimbar itu berpindah ke pasar, berpindah ke ladang-ladang. Jadi dimanapun firman Tuhan diberitakan, menyentuh aspek kehidupan sesungguhnya dari masyarakat, termasuk harus menjawab permasalahan wereng yang sedang terjadi pada waktu itu. Sehingga memang pendeta Selamat Barus pada akhirnya mencari jalan, dan kemudian dia menemukan jalan bersama beberapa orang, dan pada waktu itu ada juga, kalau saya tidak salah namanya Kontrabuma ya, yang kemudian bekerja sama dengan pendeta Selamat Barus untuk mempelajari wereng itu dan mencari solusinya kepada petani, sehingga hasil-hasil pertanian kemudian bisa pulih kembali seperti itu. Jadi tidak hanya pergumulan pertanian, pendeta Borong Tarigan dia sangat sedih sekali ketika dia berdiri di penatapan. Karena dari penatapan itu kan nampak itu kota Medan ya bersinar-sinar lampunya. Tapi ketika dia melihat ke kampungnya Sikeben, seperti tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya sama sekali. Jadi dia bergumul di dalam hatinya, kapan bisa di desa Sikeben sama dengan seperti yang di kota Medan, ada juga lampu-lampu yang terlihat seperti itu. Dan mimpi itu kemudian dia gumuli, bagaimana caranya. Dan pada waktu itu pendeta Borong Tarigan dengan tekad, kita harus membawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, dan kita harus membawa air hidup bagi mereka yang kehausan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, daerah Sibolangit, Sikeben sekitarnya itu kan kaya dengan aliran sungai, Pak. Nah, jadi pendeta Borong melihat aliran sungai ini dan melihat, wah ini kayaknya potensi. Ini sangat bermanfaat. Jika aliran sungai ini kemudian kita olah, kita manage, ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Dan dengan gaya gravitasi juga sumber-sumber air ini kita bisa alirkan langsung ke kampung-kampung, sehingga tidak lagi capek itu ibu-ibu dan anak-anak mengambil air langsung ke sungai yang jarak dari desa ke sungai itu sangat jauh sekali. Nah, jadi itulah yang dipikirkan oleh pendeta Borong Tarigan. Mereka berdua berdiskusi, nah kemudian mengusulkan ini di persidangan yang ada di GBKP. Ya, sangat sulit. Di antara pendeta saja pun tidak satu suara pada waktu itu. Karena para pendeta menganggap membangun listrik, membangun air, membangun jembatan dan lain sebagainya kebutuhan masyarakat itu kan tugas pemerintah. Nah, kenapa pula gereja mencampuri tugas-tugas pemerintah? Nah, itu sebenarnya yang menjadi ketegangan pada waktu itu, ya. Tetapi yang dipikirkan oleh pendeta Selamat Barus dan Borong Tarigan itu berbeda sebenarnya. Itu sangat berbeda. Karena dalam benak mereka seharusnya gereja hadir
gereja harus turun. Di mana kealfaan pemerintah, di situ gereja bisa hadir sebagai garam dan terang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Karena ya ini zaman Soeharto dulu Bang ya. Iya, iya. Zaman Soeharto dulu kan itu pembangunan itu timpang itu. Di wilayah perkotaan pembangunan itu mantap kali gitu ya. Signifikan itu terus itu. Nah, tapi di wilayah pedesaan apalagi desa-desa tertinggal, pembangunan ini agak kurang diperhatikan. Bahkan kadang-kadang tanda kutip banyak masyarakat ini terlupakan. Nah, jadi dalam keterlupaan negara atau pemerintah pada waktu itu, kedua pendeta ini berpikir gereja harus berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Jadi dari diutus, disuruh ke dalam dunia, kemudian ini bergerak, dispiriti oleh teologi pembebasan itu, sidang DGI itu, kemudian berapi-api tahun 1974, kalau saya tidak salah ya, di persidangan sinode, maka diusulkanlah supaya GBKP segera membentuk Pengmas atau Parpem, dan itu menjadi rekomendasi dari sidang DGI bahwa gereja jangan hanya berkutat di mimbar dalam gedung, tapi mimbar itu harus dihadirkan di relung-relung kehidupan nyata, di kehidupan jemaat langsung secara real. Semangat ini yang membuat walaupun pada waktu itu masih belum terlalu sepakat, tapi kedua pendeta ini terus melakukan aktivitas pelayanan. Jadi boleh dikatakan Yayasan AT Keleng yang sebelumnya bernama Parpem, Deparpem ataupun Biro Parpem itu memulai pelayanan tahun 1974. Jadi 1974 atau 1975 itu disahkan. Itulah yang menjadi titik ya, menghitung berapa umur pelayanan dari Parpem GBKP ataupun Yayasan AT Keleng. Jadi kalau boleh disimpulkan, ini terkait dengan situasi sosial ya, situasi masyarakat. Gitu dia, Bang. Oke, terima kasih pendeta. Tadi pendeta mengatakan bahwa Parpem GBKP sudah melakukan beberapa hal ya, baik itu menyangkut pertanian, listrik, air minum, mungkin apa masih ada yang lain yang sudah dikerjakan oleh Parpem ini? Ya, sejauh ini kita memang tidak hanya melakukan pelayanan itu sebatas dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa terlihat. Kalau yang Abang sebutkan itu tadi kan semacam infrastruktur yang berwujud yang seperti itu. Tapi ternyata kalau kita mengkaji, menganalisis kemiskinan yang terjadi, termasuk juga yang terjadi di daerah kehidupan orang-orang Karo, itu disebabkan oleh sistem politik. Jadi kemiskinan struktural ini, situasinya yang membuat kita menjadi miskin. Nah, begitu dia. Jadi kondisinya yang membuat kita menjadi miskin. Jadi pelayanan Yayasan AT Keleng atau Parpem GBKP tidak boleh hanya memperhatikan aspek-aspek infrastruktur tanpa memperhatikan aspek manusianya. Karena yang paling penting ini manusianya ini. Manusianya yang harus berubah. Salah satu jalan untuk membuat manusia berubah itu mungkin dengan adanya sarana air minum, ya, listrik, karena listrik bisa menghasilkan energi, bisa menghidupkan televisi, bisa menjadi sumber informasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pelayanan-pelayanan AT Keleng itu ya sekarang yang paling gencar kita lakukan itu sebenarnya adalah advokasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah supaya berpihak kepada rakyat. Sebenarnya begitu dia, Bang. Oke. Nah, ketika kita memulai suatu program atau proyek di suatu wilayah, kira-kira adakah hambatan atau mulus-mulus saja, dan ketika ada hambatan bagaimana kita menyikapinya? Ya. Jadi kalau kita berbicara soal hambatan-hambatan yang ada di masyarakat, itu banyak sekali sebenarnya. Tapi terutama kalau saya boleh katakan, hambatan terbesar itu adalah pola pikir. Pola pikir ya. Pola pikir masyarakat. Ya, jadi pola pikir masyarakat yang boleh dikatakan di Karo itu kan patriarkal, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menghadirkan sebuah konsep pelayanan keadilan gender umpamanya, nah itu banyak itu laki-laki itu tidak terlalu suka gitu dengan sudah sangat enak gitu ya dalam kondisi dibungkus budaya patriark. Laki-laki menjadi
level kelas 1 dan perempuan bisa dikatakan level kelas 2. Gitu dia. Dan yang lain itu entah level kelas berapa, tapi ini yang sebenarnya terjadi, pola pikir ini. Sehingga memang kita kadang-kadang kesulitan misalnya ya dalam suatu desa. Karena Parpom GBKP atau Yayasan AT Keleng itu bergerak dia berdasarkan prakarsa masyarakat atau inisiatif masyarakat. Parpom GBKP atau Yayasan AT Keleng tidak akan pernah datang dan melakukan sesuatu, tidak. Tapi dia selalu berangkat dari suara dari masyarakat itu yang rindu adanya sesuatu. Kami merindukan air, kami merindukan listrik, kami merindukan dan sebagainya. Jadi berangkat dari kerinduan-kerinduan itu, Yayasan AT Keleng hadir sebenarnya sebagai fasilitator. Tapi kesulitan-kesulitan yang utama itu adalah pola pikir dan budaya ikut menghambat budaya yang mengutamakan pria ini. Jadi kadang-kadang banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, gitu ya, ataupun pembiaran terhadap perempuan yang melakukan aktivitas rumah tangga. Jadi boleh dikatakan ini beban ganda, karena di rumah tangga pun perempuan, kadang-kadang di ladang pun harus perempuan, kadang-kadang yang menjual produk pertanian pun perempuan, tapi hasilnya nanti dipegang oleh laki-laki. Seperti itu, kadang-kadang gitu dia proses-prosesnya yang menjadi sulit ketika kita memfasilitasi sebuah masyarakat itu. Jadi kalau dalam teori perubahan itu kan harus ada perubahan pola pikir dulu, Bang, baru bisa kita bergerak. Jadi kita di titik itu sebenarnya. Nah, kesulitannya di situ juga, di masyarakatnya juga, gitu. Berarti pola pikir ya. Pola pikir yang utama. Mindset memang harus diperbaharui. Ya. Lalu setelah saya tadi dengarkan apa yang pendeta katakan, sepertinya apa yang dilakukan oleh Parpom adalah mengarah kepada teologi sosial. Apa seperti itu? Ya, jadi dalam melaksanakan tugasnya, karena memang Yayasan AT Keleng ini kan yayasan sosial. Jadi sudah pasti kegiatan-kegiatan sosial lah yang dilakukan di sana. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial udah pasti. Tapi spiritnya itu loh, Bang. Spiritnya itu adalah teologi pembebasan sebenarnya. Bahwa kemiskinan struktural yang saya bilang tadi itu biasanya terjadi ketidakadilan, sehingga kita memakai teologi pembebasan untuk membebaskan orang-orang sebenarnya yang tertawan ataupun yang tertindas akibat dari aturan-aturan yang ada, struktur-struktur yang ada, yang menyebabkan ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan banyak lagi ketimpangan-ketimpangan lain yang memprihatinkan. Sehingga boleh dikatakan spiritnya itu, apinya itu teologi pembebasan, ya, yang mendorong kita. Tapi aktivitas yang sekarang kita lakukan, ya, boleh dibilang itu kita dengan frame pemahaman. Kalau kita berbicara tentang teologi sosial, berarti kita berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara atau kita membicarakan Tuhan dalam konteks ketidakadilan, dalam konteks pergumulan di masyarakat. Dan itu memang yang sesungguhnya dilakukan oleh kerja-kerja Yayasan AT Keleng atau Parpom GBKP, Bang. Oke, jadi jelas ya bahwa memang membangun spirit ya, agar terjadi perubahan. Betul, Bang. Lalu saya mau ungkapkan sedikit ya, khususnya di gereja-gereja kota, katakanlah GBKP yang berada di kota besar metropolitan. Nah, gereja itu sudah mapan dengan jemaat yang mapan juga. Namun di seputaran gereja itu, lingkungan gereja ada pemulung, ada pengemis, ada tukang beca yang memang sangat prihatin kita. Apakah orang-orang seperti itu dapat disentuh oleh Parpom GBKP dengan bermitra bersama dengan gereja atau gimana? Wah, itu satu hal yang sangat menarik. Ya, jadi itu bisa menjadi sebuah pelayanan gereja yang menurut saya realnya diakonia. Karena kadang-kadang kita kan belum terlalu paham itu. Saya juga belum paham dulu ketika saya belajar tentang diakonia. Saya kan berpikir, wah, diakonia itu kan semacam perkunjungan, ya, semacam aktivitas-aktivitas kemalangan, kebakaran dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak itu dilakukan. Dan ada pula yang
membenarkan itu dengan mengklasifikasi diakonia karitatif katanya. Tapi sebenarnya ya, kalau yang saya lihat ya, arti diakonia itu sebenarnya bagaimana gereja itu betul-betul dirasakan seperti garam dan terang, begitu ya Bang. Diakonia itu adalah untuk orang lain, bukan untuk internal gereja. Kalau untuk internal gereja itu persekutuan dia. Jadi kalau dalam pemahaman saya sedikit Bang ya, kalau dalam pemahaman saya sebenarnya setelah belajar diakonia, wujud gereja itu adalah persekutuan, koinonia. Itu wujudnya. Wujud gereja itu, ya. Ini persekutuan atau dibilang dalam surat Petrus itu imamat razani, umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Tuhan, ya kan? Jadi boleh dikatakan persekutuan inilah yang melakukan tugas-tugas. Ya, kalau dalam pikiran saya tugas pertamanya itu adalah marturia. Marturia itu adalah kerikma yang mau disampaikan. Kerikma yang ada di GBKP itu yang mau disampaikan, yang mau diseringkan. Itu juga keluar seperti dialog antar iman, ya, atau menyanyikan puji-pujian supaya orang melihat kesaksian kita. Nah, bentuk-bentuk kesaksian ini kita mau memperkenalkan apa itu GBKP, teologi apa yang ada di sana, gitu ya. Dan orang melihat warna itu, dan kalau orang tertarik melihat warna itu, dia langsung kenal, oh ini GBKP. Dan bahkan kalau dia belum mempunyai iman, mungkin saja karena dari perkenalan itu dia jatuh cinta, ya dia menjadi tertarik, aku jadi warga GBKP aja lah, gitu dia. Jadi dari situ orang bisa mengetahui identitas dari GBKP itu sebenarnya. Ini kalau dia marturia kepada kesaksian kepada orang lain. Yang kedua adalah diakonia sebenarnya. Diakonia ini adalah bagaimana kita sebagai gereja itu memperhatikan mereka-mereka itu yang tidak diperhatikan. Yang marginal, yang tertinggal, yang tertindas. Kalau dalam bahasa Yayasan Atekeleng atau Parpom GBKP, yang marginal itu adalah mereka yang dengan disabilitas, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, mereka yang selalu menjadi korban kekerasan seperti perempuan, mereka yang kadang terlupakan seperti korban-korban bencana. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang kami katakan ini marginal. Seperti itu. Karena kadang-kadang para disabilitas itu nyoblos pun dia enggak gitu, karena dihitung tidak, dan keluarga kadang-kadang menyembunyikan. Nah, seperti itu. Jadi itu tergolong yang boleh dikatakan marginal itu. Jadi diakonia hadir sekali lagi dia untuk orang lain, dan bukan hanya manusianya, tapi ciptaan lainnya juga. Jadi diakonia itu adalah pelayanan kepada segala makhluk, seperti itu. Pelayanan kepada orang lain di luar dari persekutuan. Yang tadi kesaksian iman, dan kemudian ini adalah pelayanan untuk pemberdayaan umat manusia. Jadi diakonia itu kalau dalam bahasa di Indonesia ini sosial itu Bang. Sosial ya. Ya sebenarnya kalau di luar itu bahasanya diakonia. Jadi itu memang mengenai bagaimana kita berhubungan dengan orang lain di luar dari persekutuan tiga. Yang ketiga, dari apa yang kita lakukan, menyaksikan identitas kita, dan juga dari apa yang kita lakukan memberdayakan masyarakat atau memberitakan tahun pembebasan seperti itulah kepada masyarakat, atau upaya-upaya untuk mengubah mindset itu tadi. Kemudian kedua-duanya ini setelah kita lakukan itu kita rayakan dalam perayaan iman, dan itulah dia liturgi seremonial yang ada di gereja. Jadi seremonial itu semacam laporan kepada Tuhan bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, imamat razani, umat kepunyaan Allah, kami telah memperkenalkan diri kami sebagai murid Kristus kepada orang banyak, dan kami juga telah menjadi sesama bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tertindas. Dan itu kita rayakan secara bersama-sama dalam nyanyian kepada Tuhan, dan baru kita mendengar khotbah. Khotbah itu kita percaya adalah firman yang menguatkan kita lagi untuk lebih berbuah banyak lagi, bersaksi tentang identitas kita, berbuah banyak lagi untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kita, di sekitar gereja. Seperti yang Abang bilang tadi, kalau Yayasan Atekeleng bisa masuk, kemudian bisa melakukan fasilitasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar gedung gereja itu, maka mereka itu bisa dikumpulkan bersama dengan jemaat, bersama-sama membangun sebuah ikatan pemersatu, ya, melakukan aktivitas secara bersama-sama. Dan Yayasan Atekeleng itu selalu masuk dengan entry point yang dinamakan credit union. Banyak orang salah mengerti nih Bang. Oh ya, kenapa salah mengerti? Orang salah mengerti karena ketika credit union orang pikir itu soal uang. Tapi sebenarnya
itu bukan soal uang, nggak ada hubungannya dengan uang. Karena kredit itu dari asal kata credo. Nah, credo kan berarti aku percaya. Union itu persekutuan, persatuan, asosiasi, gitu. Jadi credit union itu adalah persekutuan orang-orang yang saling mengaku percaya. Jadi ini kan soal orang, bukan soal uang sama sekali, jauh sekali. Jadi banyak orang yang salah kaprah selama ini. Ya, jadi mengorganisir itu adalah orang-orang yang saling percaya, artinya adalah orang-orang setempat yang saling kenal, ya, yang mereka memang betul-betul satu dengan yang lain itu selalu jumpa, begitu. Nah, kalau gereja dengan lingkungannya kan selalu jumpa. Nah, jadi sangat penting difasilitasi untuk terorganisir. Nah, dalam organisasi yang sudah kita fasilitasi untuk dibangun itu nanti, kita bisa banyak melakukan kegiatan, Bang. Seperti Yayasan Atekelang sekarang. Di mana ada kredit union, di situ kita ada kegiatan simpan pinjam. Hal ini untuk penguatan keuangan atau penguatan permodalan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mandiri. Gitu. Baru yang kedua, di mana ada kredit union, di situ pasti ada aktivitas ekonomi. Ekonomi ini jangan salah pikir, jangan lari pula soal uang kan. Tapi ekonomi ini adalah soal sumber pendapatan dan pangan yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi kita berbicara soal apa? Soal pertanian organik. Nah, itu dia. Jadi soal pendapatan yang betul-betul boleh dikatakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ekonomi kerakyatan kami namakan itu. Artinya produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada dalam ikatan organisasi itu, mereka saling tolong-menolong. Siapa yang mempunyai produk dan yang siapa yang membutuhkan produk. Kita bisa tukar gitu di antara kita. Sehingga ya harganya pun bisa kita tentukan bersama kok. Gitu. Kalau kita saling tolong-menolong kan otomatis kita menguatkan orang lain gitu. Nah, seperti itulah yang dilakukan. Padahal ya bisa saja dalam organisasi itu sebelumnya tidak saling kenal. Seperti warga sebuah gereja dengan lingkungan sekitarnya, saya yakin banyak juga yang nggak kenal dia itu. Tapi dengan adanya ini, kita melakukan aktivitas ini, ekonomi kerakyatan, pasti nanti akhirnya saling kenal, gitu. Jadi, abang ada produk, ada yang beli, segmennya udah jelas. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Seperti itu dia, Bang. Baru yang ketiga ini adalah soal lingkungan. Kenapa soal lingkungan? Lingkungan selalu berbicara tentang keberlanjutan, karena sekarang perubahan iklim ini sudah sangat parah. Pemanasan global semakin meningkat. Efeknya, Bang, nah setelah diteliti, ini menghasilkan kemiskinan yang cukup tinggi. Kenapa? Perubahan iklim itu menimbulkan semacam perubahan-perubahan di lingkungan di mana manusia itu hidup. Boleh jadi musim-musim yang berubah, boleh jadi suhu yang kemudian berubah. Ternyata itu sangat rentan terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya bencana-bencana lain seperti, dan bencana-bencana itu pada akhirnya akan merenggut sumber penghasilan kita dan akhirnya itu bisa memiskinkan. Kalau di konteks Indonesia kan banyak bencananya, Bang. Iya, benar. Udah banyak kali orang jadi miskin gara-gara bencana ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam divisi lingkungan ini kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti PAKDR. PAKDR itu adalah Participatory Assessment on Climate and Disaster Risk. Jadi kita meminta masyarakat itu untuk sadar terhadap kerentanan yang bisa mereka hadapi. Ya, jadi penilaiannya itu harus berpartisipasi. Masyarakat itu harus ikut menilai kerentanan itu tentang perubahan iklim dan tentang ya kerentanan terhadap bencana itu tadi. Sehingga mereka punya kesiapan. Paling tidak dengan kesiapan itu kita sangat yakin pasti korban akan berkurang. Baik korban jiwa, juga korban harta dan korban penghasilan. Kenapa? Karena orang-orang juga akan berusaha untuk membangun rumah di titik-titik yang tidak rawan terhadap bencana seperti itu. Nah, kalau tidak diedukasi, udah dibilang rawan pun tetap dia bangun itu. Nah, nanti datang bencana, hancur semuanya. Kerugian akan banyak sekali. Gitu dia. Dan tanpa edukasi itu berbahaya. Jadi, divisi lingkungan ini adalah berbicara tentang pengolahan sampah dan limbah sebagai ya kadang-kadang inilah yang menghasilkan banjir itu dan lain sebagainya, dan juga penyakit dan seterusnya. Dari pengolahan sampah dan limbah juga kita mengedukasi masyarakat untuk tanam pohon supaya oksigen kita tetap cukup, kemudian lingkungan kita pun lebih segar lagi udaranya, dan akhirnya bisa mereduce temperatur bumi yang saat ini memang betul-betul
semakin hari semakin meningkat. Kemudian yang terakhir sebenarnya kalau lingkungan ini untuk keberlanjutan, Bang. Oh iya. Ya, ini untuk keberlanjutan. Jadi kalau tadi modal untuk kemandirian, kemudian ekonomi dari kita oleh kita dan untuk kita untuk memperkuat secara bersama persekutuan, kemudian lingkungan ini adalah untuk keberlanjutan, kemudian ada sosial. Oh, sosial Ya, sosial, di mana kita betul-betul memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berpihak terhadap rakyat, memproteksi rakyat, mensejahterakan rakyat, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara harus melindungi ini semua. Begitu. Jadi kita berusaha untuk melihat rumusan undang-undang mulai dari peraturan-peraturan lah yang ada di desa seperti itu. Dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Ya, peraturan-peraturan kepala desa harus kita perhatikan itu, bahwa keberpihakannya adalah untuk masyarakat. Seperti itu. Dan juga ini bisa memproteksi lingkungan. Kalau pemerintahan desa, kan pemerintahan desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan. Nah, jadi kita bergerak juga dari sana, sehingga betul-betul lah nanti pelayanan yang terjadi itu dengan pintu masuk yang saya bilang tadi, persekutuan orang-orang yang saling mengaku percaya, tapi kita bisa melakukan aktivitas 4 tadi paling tidak, yang memang betul-betul jadi kekuatan yang menjadi kebutuhan sosial yang holistik menurut saya, karena kesejahteraan itu adalah hak azazi, Bang, dan itu harus memang kita perjuangkan. Oke, baik Pendeta, saya mendengar begitu menarik ya, jika Parpem memberikan sentuhan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Ya. Nah, apakah dimungkinkan Parpem ini membuat perpanjangan tangan di Klasis, di Runggun, sehingga lebih cepat dan lebih tanggap lagi, namun apakah tidak menyalahi tata gereja? Kalau memang mungkin, kira-kira gimana menurut Pak Pendeta? Ya, jadi kalau kita bicara soal tata gereja itu udah pasti nggak menyalahi, Bang. Itu udah pernah dilakukan, Bang. Oh, udah pernah? Sudah. Oh. Nah, tapi waktu itu gagal. Nah, gagal karena pasti kurang serius. Karena kita sudah memanggil kader-kader dari Klasis sebenarnya. Oke, ya. Supaya memang di Klasis-Klasis itu hadirlah konsultan-konsultan yang kualitasnya sama seperti staf-staf di Parpem, gitu. Jadi dia juga bisa turun memfasilitasi masyarakat. Kemudian kader-kader ini akan terus-menerus diboboti oleh Parpem, gitu. Diberikan ilmu, diberikan perlengkapan dan sebagainya. Tapi karena kurang kesiapan untuk melakukan itu, dulu gagal. Tapi kita tidak mau berbicara soal gagal, karena itu sudah menjadi pelajaran. Ke depan usul Abang itu cukup bagus. Kita bisa melakukan lagi sebuah strategi bagaimana supaya memang pelayanan Parpem itu menyentuh Klasis-Klasis. Karena sampai sekarang, Bang, dari 187 kelompok dampingan Yayasan Hati Kelem, ya. 187 yang mungkin itu 160-an desa. Ya. Yang berbasis Runggun itu mungkin sekitar 130-an. Kalau boleh kita taksir-taksir, sekarang Runggun yang ada di GBKP mungkin sekitar 600-an lah, Bang, ya. Sekitar 600-an. Jadi kalau 600-an lah Runggun di seluruh GBKP, masih 130-an. Kita betul-betul hadir di sana, berarti itu kan masih banyak kali itu PR kita, Bang. Kalau kita bikin strategi baru dengan pendekatan ada kader-kader itu tadi, dan ada hadir orang-orang yang sudah kita memang betul-betul persiapkan, tapi ini nggak boleh tanggung-tanggung. Dia harus dijamin ini, kalau pekerja diakonia, kecuali volunteer, Bang, ya. Tapi kalau dia memang betul-betul kita persiapkan menjadi fasilitator ataupun menjadi konsultan di Klasis-Klasis, ya kita harus sudah pikirkan kebutuhannya semua. Dan harus layak juga lah penghasilan untuk dia. Supaya untuk kebutuhannya dia udah nggak berpikir lagi. Jadi dia yang fokus bagaimana memfasilitasi masyarakat, gitu. Karena sejak awal dan sampai kapanpun itu, Parpem tidak akan pernah hadir untuk menggantikan masyarakat. Dan tidak pernah sampai kapanpun menggantikan pemerintah. Dan tidak akan pernah menggantikan gereja. Tapi Parpem itu selalu ada di antaranya, di tengah-tengahnya. Bagaimana seluruh warga itu, ya, betul-betul di seluruh pelayanan GBKP punya inisiatif, ya,
punya sesuatu yang ingin mereka lakukan, ada motivasi dari dalam dirinya, gitu. Sehingga mereka mau difasilitasi secara bersama-sama. Dan ini bisa kita bangun jaringan bersama. Jadi peluangnya itu, kalau semua runggun-runggun ini nanti pada akhirnya dia memiliki CU, ya. Ingat sekali Bang, CU itu ya, artinya. Jangan sampai kita salah lagi. Organisasi rakyat kami namakan sekarang. Nah, tiap-tiap runggun itu bisa terorganisir seperti itu, ya kekuatan kita ini luar biasa, Bang. Suara GBKP akan semakin lantang dimanapun dan akan diakui, tidak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat internasional sekalipun. Saya yakin suara itu akan lantang dan kuat. Gitu dia, Bang. Oke, Pendeta. Nah, di sini saya baca tadi mengenai visi Yayasan Ati Kelem. Ya. Salah satu ialah dapat diandalkan, ya. Ya. Dan juga dikatakan bahwa ada standar yang terukur dan tuntas dan tidak melakukan coba-coba. Ini maksudnya apa kira-kira ini? Ya, betul Bang. Itu sangat penting sekali. Jadi yang dikatakan handal itu karena kita punya SOP sebenarnya. Ya, kita punya langkah-langkah. Seperti yang saya katakan tadi, entry point, masyarakat dulu harus terorganisir. Dan terorganisirnya masyarakat bukan maunya Parpem. Tapi harus maunya masyarakat itu sendiri. Ya, mereka sendiri yang ingin supaya difasilitasi membangun sebuah organisasi untuk tempat berlatih bersama, belajar bersama, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak coba-coba karena dikatakan dalam mendampingi masyarakat itu kita holistik sifatnya, Bang. Jadi dari aspek sosialnya kita perhatikan, dari aspek moneter atau kapitalnya kita perhatikan, dari aspek ekonominya kita perhatikan, dari aspek lingkungannya juga kita perhatikan. Jadi pemenuhan 4 indikator ini betul-betul harus ada di sebuah desa, baru pelayanan Parpem bisa bergerak ke desa yang lain, tempat yang lain. Makanya ini sangat lambat kesannya, Bang. Jadi banyak orang, bukan hanya warga GBKP, pendeta GBKP kadang-kadang nggak tahu Parpem. Gitu dia. Iya kan? Nah, karena pendekatan kita ini bukan pendekatan coba-coba, tapi tuntas. Artinya kita berusaha memfasilitasi masyarakat untuk berubah mindset tadi. Kalau pernah saya dengar katanya, Bang, untuk belajar cuci tangan pakai sabun saja di Jepang butuh waktu 10 tahun. Nah, Abang bayangkan 10 tahun itu baru bisa selesai. Nah, ini kita mau mengubah mindset berapa tahun kira-kira? Pasti lebih dari itu yang dibutuhkan, Bang. Jadi karena sebuah desa itu kita betul-betul mau memastikan desa itu siap untuk di phasing out atau siap untuk ditinggalkan, kita tidak main-main. Harus kita betul-betul pastikan bahwa memang masyarakat ini sudah siap mandiri, baru akhirnya kita pindah. Dan biasanya masyarakat yang sudah mandiri yang kita tinggalkan tetap mendukung pelayanan kita. Begitu dia, tetap mendukung pelayanan kita. Sehingga dalam kita melanjutkan pengembangan dari pelayanan itu, kita tetap punya jaringan dan punya koneksi satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah coba-coba maunya kita yang kita, nggak pernah mau itu. Itu memang harus dari masyarakat itu idenya. Kemauan masyarakat itu sendiri. Baru kita datang memfasilitasi seperti itu, dan sudah ada SOP-nya, Bang, langkah-langkahnya, sosialisasi 3 kali terlebih dahulu, baru masyarakat itu dibiarkan berdiskusi dulu. Nah, 3 kali sosialisasi juga nggak bisa dekat-dekat, harus 2 minggu minimal itu. Setelah 2 minggu kita tinggal, mereka diskusi dulu, baru kita jumpa lagi gimana, dari yang sudah kita pelajari kemarin menarik atau tidak, baru kita tinggalkan lagi, kita datang lagi gimana. Setelah itu baru masyarakat itu bertekad, kami sudah siap, kami mau bangun organisasi kami, katanya. Baru disitulah kita akan lakukan pemilihan pengurus, bahas ADART, pelantikan, baru jalanlah organisasi itu dengan berbagai kegiatannya. Gitu dia, Bang. Makanya kita dibilang tidak coba-coba. Tuntas ya? Tuntas. Oke, ya Pendeta, kita perhatikan visi GBKP, yaitu menjadi kawan segajah Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia, ya. Nah, kalau kita sandingkan dengan visi Parpem tadi, apakah boleh saya beropini bahwa seharusnya Yayasan Ati Kelem ini bisa menjadi salah satu brand ambasador dari pelaksanaan visi GBKP? Gimana menurut Pendeta? Ya. Kalau saya bilang sudah nanti agak sombong pula ya. Sebenarnya Parpem itu sudah itu. Sudah ya? Iya. Tapi yang sakitnya
sebenarnya mengawali tanggapan saya terhadap itu. Kalau di panggung WCC, di panggung UEM, di panggung CCA, gitu Bang ya. Di panggung WCRC, parfum dikenal. Dikenal ya. Apalagi di BFDW, Broad for the World. Ini adalah organisasi diakonia di Jerman, Bang, yang besar, yang cukup besar. Jadi secara internasional, parfum udah dikenal. Sangat dikenal, Bang. Dan saya sudah jadi pembicara di semua yang saya sebutkan ini tadi beberapa kali, gitu. Dan baru saja juga saya memperkenalkan best practices di Rwanda itu kemarin. Memperkenalkan juga itu bukan memperkenalkan ke satu tempat, tapi langsung ke 5 diosis atau 5 sinode. Iya. 5 sinode. Iya, langsung diperkenalkan itu. Dan sebelumnya juga saya ikut di WCC itu beberapa gereja. Banyak dari Amerika dan lain sebagainya. Mereka kenal di Yayasan Hati Keleng, terus kita perkenalkan. Tapi sayangnya ada pula pendeta yang nggak tahu di antara kita internal. Warga GBKP, pertua. Masih ada juga yang bingung apa itu parfum. Nah, seperti itu. Jadi karena memang dari dulu ya kita sudah membangun semacam jaringan kerja-kerja yang kita lakukan itu. Selalu kita lakukan kerja-kerja jaringan ya. Kalau untuk listrik kemarin itu kita kerjanya selalu dengan Jerman, dengan Amerika. Ya, mereka yang support dana. Tapi kita tidak mau jadi pengemis. Artinya minta semuanya nggak mau. Tapi kita secara padat karya, masyarakat itu bersatu, memberikan tenaga dan waktu, membangun itu Bang. Angkat batu, gali parit, itu biasanya swadaya masyarakat Bang. Tadi bilang perintah menyangkut anggaran dana ya. Iya. Kita nggak mau mengemis. Tidak mau. Saya mau tanya, di parfum ini berapa anggaran belanja yang dibutuhkan per tahun? Ya, kalau sekarang rata-ratanya itu sekitar 5 miliar Bang ya. 5 miliar. Ya. Nah, dengan 5 miliar dari mana sumbernya? Nah, jadi 5 miliar itu sebenarnya sumber di lokal itu sudah jauh lebih tinggi daripada sumber yang kita terima dari luar, begitu itu. Jadi dari 5 miliar itu boleh dikatakan kita menerima sekitar 2 miliar per tahun. 2 miliar? Ya. Oke. Itu dari funding, dari BFDW, luar. Nah, kemudian itu 2 miliar lebih itu Bang ya. Nah, kemudian karena mereka juga mensyaratkan, kami tidak mau membuat kalian menjadi pengemis. Kalian harus punya sesuatu. Ya, kalau sekarang kita ukur ya, kalaulah mereka kasihkan sekitar, karena harga euro ini naik turun, kita buatlah mereka kasihkan itu 2,6 atau 2,7 seperti itu Bang. Jadi kemudian kita memperoleh juga dukungan dari dividen BPR. BPR kita? BPR Bicerpodi Ketulangan. Itu berapa per tahun diberikan? Ya, karena Yayasan Hati Keleng kan menempatkan saham di dalam. Nah, dari dividen itu kurang lebih itu rata-rata yang kita pakai 900 juta. Per tahun? Per tahun. Per tahun. Ya. Jadi kemudian di samping itu dukungan masyarakat Bang. Masyarakat. Kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu. Ya, organisasi-organisasi rakyat itu. Yang ada aktivitas simpan pinjamnya itu. Gitulah. Yang kita sebut tadi credit union tadi. Ada aktivitas simpan pinjamnya. Yang memang sejak awal di anggaran dasarnya itu sudah ditetapkan support untuk pelayanan parfum. Sebagai dana solidaritas. Dan di tahun ini saja kita sudah menerima 1,4 miliar. Wah, luar biasa ya. Iya. Baru yang lainnya adalah hasil konsultasi, Bang. Dan juga training-training yang kita lakukan di Learning Center Yayasan Hati Keleng. Itulah semua sumber-sumber pendanaan untuk kerja-kerja Yayasan Hati Keleng atau Parfum GBKP. Oke, tadi saya dengar gimana dari Modraman GBKP? Ya, kalau dari Modraman GBKP itu nggak ada subsidi, Bang. Berapa rupiah pun nggak ada? Nggak ada, nol. Jadi dari Modraman 0 rupiah? 0 rupiah. Oh, gitu ya? Ya, tapi semuanya itu kan uang Modraman. Iya. Janganlah bilang nol kan. Semua yang ada di parfum itu ya uang Modraman itu, uang GBKP itu semua. Oke, ya. Oke, Pendeta. Waktu itu saya baca di Maranatha masalah GBKP tentang kerjasama antara parfum GBKP dengan Gereja Anglikan Afrika di Rwanda. Itu seperti apa? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat penting juga. Sebenarnya dulu tahun 2000
2018 ya Bang. Iya. Ya 2018 ketika saya sudah menyelesaikan studi di International Diaconic Management. Ya, kami berbincang-bincang dengan teman dari Rwanda. Jadi dalam perbincangan itu kami melihat bahwa bidang pelayanan kami itu hampir sama gitu. Yang dilakukan oleh Yayasan A.T. Keleng atau Parfum GBKP dengan RDIS Rural Development Interdiocesan yang ada di Rwanda. Khususnya konteks gereja Anglikan. Nah, seperti itu. Jadi karena melihat itu kami sepakat untuk sharing best practices gitu ya. Sharing praktek-praktek terbaik yang sudah ada baik di Parfum, begitu juga dengan di RDIS. Tapi ketika kami perbincangkan itu ternyata berkembang. Kerjasamanya tidak lagi hanya antara Yayasan A.T. Keleng dan RDIS saja. Jadi waktu itu ketua umum kita, Pendeta Christmas Barus, ya menandatangani langsung kerjasama antara GBKP dan Gereja Anglikan di momen General Assembly UIM di Jerman. Ada MOU ya? Ada MOU yang tidak hanya dua institusi seperti NGO begini, tapi udah dua institusi lembaga gereja gitu. Nah, jadi waktu saya ke Rwanda yang abang baca di Maranatha itu lanjutan dari penandatanganan MOU itu. Lanjutan. Iya. Jadi dalam lanjutan itu memang kami sudah sepakat bahwa Parfum GBKP akan mengutus 2 orang stafnya ke sana, ke Rwanda. Ke Rwanda terlebih dahulu. Seberapa lama? Itu sebulan, Bang. Sebulan. Janji kami sebulan. Dalam rangka? Dalam rangka men-sharingkan praktek-praktek baik dari Yayasan A.T. Keleng atau Parfum GBKP kepada mereka. Nah, mulai dari seperti pertanyaan-pertanyaan abang tadi juga. Mendampingi masyarakat itu startnya di mana? Nah, bagaimana prosesnya? Seperti itu. Jadi kita ceritakan semua itu dan kita juga ceritakan profil-profil desa yang sudah kita dampingi. Dan memperkenalkan juga pendampingan yang holistik itu tadi, Bang. Holistik mulai dari permodalan, kemudian ekonomi, kemudian sosial, kemudian lingkungan itu. Semuanya kami presentasikan di sana dan kami juga ikut turun ya ke masyarakat mereka, ke gereja-gereja mereka di terpencil-terpencil begitu ya. Dan melihat langsung situasinya. Nah, dan apa yang menurut kami bisa, itu yang kami kemudian sharingkan bersama-sama nih, melihat sumber-sumber daya yang ada. Nah, di bulan Juni ini nanti dari Rwanda yang akan datang. Kemari. Bulan Juni ini nanti, Bang. Juni ya. Mereka juga akan berdua datang. Mungkin nanti sekretaris eksekutifnya dan ahli organiknya yang akan datang ya. Karena mereka itu sangat concern di bidang perubahan iklim. Gitu ya. Ya, jadi mereka programnya antara lain tentang emisi karbon, kemudian tentang bagaimana mengelola sampah. Nah, kemudian tentang juga kegiatan-kegiatan yang praktis itu adalah menggunakan kompor ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi program-program pertanian mereka yang menurut saya kalau kita pelajari mungkin juga itu bisa di konteks kita itu kita adopsi seperti itu. Jadi boleh dikatakan itu semacam studi tiru atau melihat kemudian menyeringkan apa yang sudah menjadi praktek baik kita dan satu dengan yang lain. Dan ini akan berlanjut dan mungkin lanjutannya setelah kunjungan dari RDIS ke Yayasan A.T. Keleng Parfum GBKP itu nanti akan kita sepakati bersama UM karena UM sudah siap untuk mendukung kita gitu. Pendeta sudah melihat bagaimana kondisi di Rwanda kan? Ya, sudah. Nah, kalau kita bandingkan dunia pertanian, ekonominya, sosialnya, bila dibanding dengan Indonesia atau GBKP atau Tanah Karo, kira-kira mana yang lebih atau juga ada plus minus masing-masing? Ya. Oke. Jadi terima kasih, Bang. Memang ada plus minus ya. Kalau di dalam bidang pertanian, kultur pertanian kita itu memang beda. Jenis tanaman kita juga berbeda gitu ya. Kondisi tanah juga berbeda. Nah, yang berbeda-beda membuat masing-masing kita sebenarnya unggul. Mereka juga punya keunggulan, kita juga punya keunggulan. Tapi konsistensi mengurangi pestisida mungkin mereka lebih hebat dari kita. Ya? Iya. Jadi pengolahan tanah yang lebih ramah lingkungan, lebih organik, itu kita masih tertinggal itu karena kita masih pestisida, pupuk, jor-joran kan ke tanaman-tanaman kita. Mereka sudah melirik bagaimana
kesehatan gitu, aspek kesehatan dalam produk-produk yang mereka jual, sehingga buah-buahan apa segalanya mereka upayakan itu betul-betul tidak mengandung kimiawi, seperti itu. Jadi itulah aspek pertanian ya yang saya lihat dilakukan di Rwanda. Kemudian kalau dari aspek keuangan misalnya ya, dari aspek keuangan, nah ini ya boleh dikatakan Bang masih jauh. Oh gitu ya. Kita jauh lebih mandiri daripada mereka. Ya bahkan saya lihat kalau di sana kalau tidak ada dukungan tidak ada aktivitas. Seperti itu dia. Jadi belum ada lah yang seperti di sini ada inisiatif orang bersama-sama mengumpulkan kekuatan, kemudian berbagi dari kekuatan itu, kemudian membangun usaha. Kalau saya merasa itu masih butuh proses Bang. Dan itulah tujuan saya dulu ke sana, menyampaikan itu di hadapan 5 bishop. 5 bishop Bang. Pimpinan-pimpinan sinodenya itu. Nah, dan mereka tertarik dan mereka setuju. Nah, makanya mereka bilang kita start di 2023. Nah, mudah-mudahan memang betul-betul start. Tapi memang tidak cukup ya Bang hanya untuk seperti itu. Harus ada yang lebih serius. Misalnya harus ada yang live di sana mungkin setahun atau 2 tahun menjadi konsultan. Mungkin itu lebih efektif dan itu yang mereka sedang pikirkan. Dan mereka juga mungkin bisa di sini nanti live 1 tahun. Sehingga kita memang lebih lebih bermutu bentuk sharing best praktisisnya. Kemudian dalam hal lingkungan Bang, kalau dalam lingkungan ya kita masih jauh juga ini. Oh gitu. Khususnya soal kepedulian terhadap sampah gitu. Kalau Abang ke Rwanda nanti berkesempatan, ketika Abang turun di airport Rwanda, Kigali, Abang turun dan itu kita bisa taruh-taruhan itu. Abang tidak akan menjumpai sampah itu. Oh gitu ya. Iya. Tidak akan menjumpai sampah, apalagi sampah plastik. Bersih, clean. Bersih sekali. Nah, tapi coba berbedanya kalau kita turun di bandara kita dan kita jalan. Oh, itu jangan sampai taruhan Bang, nanti kita tumpur. Iya. Karena banyak kali sampah yang akan kita lihat seperti itu. Kalau di sana clean. Dan bahkan ke desa-desa kemanapun Abang pergi nanti, nggak tahu juga aku itu udah mindset yang memang udah tersetel gitu ya. Begitu bangun pagi, begitu mereka bersihkan semua itu. Tidak akan ada sampah yang Abang temui itu. Bersih sekali. Nah itu lebih maju mereka itu soal kebersihan. Lingkungannya. Itu lingkungan daripada kita. Jadi kalau tentang sumber daya alam, lahan pertanian, tambang itu gimana dengan Indonesia? Ya, dari aspek lahan pertanian sebenarnya kita jauh lebih kaya. Begitu. Iya, jauh lebih kaya. Karena di sana tanahnya merah berpasir. Hanya tanaman-tanaman tertentu yang cocok. Pisang, nanas, mangga. Tidak semua tumbuhan-tumbuhan itu bisa bersahabat dengan kondisi iklim dan kualitas tanah seperti itu. Kalau di Brastagi apapun cantik Bang. Nah gitu dia ya kan. Nah itu yang saya lihat memang agak berbeda ya antara yang ada di Rwanda dengan apa yang ada di Indonesia. Seperti itu tentang kualitas tanahnya gitu ya. Dan juga iklimnya begitu dia. Kemudian income per kapita. Bagaimana bandingannya dengan Indonesia? Kalau income per kapita ya saya juga belum melihat mempelajari di sana. Tapi kalau rasio Gini itu saya lihat. Rasio Gini itu kan menggambarkan apakah dalam sebuah negara itu masih ada ketimpangan atau tidak gitu kan Bang. Nah kalau di Indonesia itu kan poinnya 3 sekarang. Ketimpangan. Jarak antara miskin dan kaya di poin 0,3 gitu. Nah tapi kalau di Rwanda itu 0,47 gitu Bang. Oh, berarti sangat tinggi ketimpangan antara kaya dan miskin gitu ya. Di Rwanda. Jadi ketimpangan sangat luar biasa di sana. Gitu ya. Iya, di sana udah ada kelas-kelasnya gitu. Nah, jadi kalau ketimpangan itu cara gereja menjawab apakah cukup dengan membangkitkan sumber daya warga jemaatnya? Ya, tapi yang pertama saya lihat ketika berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di desa gitu. PR terbesar Rwanda itu adalah pendidikan. Oh, pendidikan. Jadi kalau Abang tadi tanya soal tambang, di Rwanda itu banyak tambang mineral. Oh. Gitu dia. Dan di lokasi tambang mineral itu banyak masyarakat desa itu anak-anak yang dipekerjakan. Oh. Dan ancamannya mati itu, karena itu sangat beresiko. Dan banyak anak-anak remaja itu yang meninggal tidak diekspos. Seperti itu dia. Dan memang masyarakat yang remaja itu tadi udah nggak mau lagi pergi ke sekolah karena dapat uang. Dapat uang itu dari tambang gitu. Langsung dapat.
Ya nggak perlu terlalu kerja keras dan lain sebagainya, dapat uang ya. Dengan hal seperti itu, akhirnya mereka pergi ke sana. Apa yang membuat mereka itu terlalu cepat tergiur dengan uang itu adalah edukasi. menurut saya. Iya. Nah, padahal sumber daya yang ada di sana itu luar biasa kalau dikelola. Nah, kenapa saya bilang luar biasa, Bang? Jadi kalau di sana, kalau pisang, ya pisang hanya digoreng, hanya direbus. Tidak ada istilahnya keripik, manisan, jus, apalagi jus ada gitu ya. Tapi variannya belum gitu. Jadi produk-produk jadi kekreatifan mungkin ya. Saya berdiskusi juga dengan teman saya dari Malaysia yang sudah menetap di sana lebih dari setahun, yang juga bergerak di dalam bidang pendidikan. Dia bilang yang harus kita kerjakan di sini adalah membangun kreativitas supaya mereka itu melihat mangga, mereka tidak hanya melihat mangga dan jus, tapi bagaimana mereka bisa melihat mangga, keripik mangga, seperti itu. Jadi bagaimana mangga bisa menjadi manisan mangga dan mangga menjadi produk-produk lain gitu. Dan juga mungkin rasa mangga itu bisa dibuat jadi roti bolu, jadi apa segalanya. Kekreatifan itu yang belum ada. Tapi sumber daya sangat kaya gitu. Walaupun saya tadi bilang jenisnya tanaman berbeda-beda, tapi tanaman itu bagus-bagus semua. Wortelnya di suatu tempat juga bagus. Dan sana kan yang paling top itu kentang. Kentang Afrika, ya, Rwanda. Kentangnya itu bagus sekali, Bang. Jadi ada sweet potato, ada Irish potato gitu kan. Nah, jadi mereka itu betul-betul memang melihat bahwa kentang itu adalah makanan yang terhormat gitu dia. Nah, tapi itu tadi kentang, ya kentang rebus, kentang goreng. Nah, tidak membuat jenis kentang yang lain yang mungkin bisa menjadi bolu kentang atau yang lain gitu ya, jenis-jenis yang bisa dibuat gitu. Dan bagi mereka kentang itu adalah nasi orang Indonesia, bagi orang Indonesia. Jadi itu boleh dikatakan ramos tulennya Indonesia itu ya itulah kentang. Catunya itu pisang, gitu dia. Jadi makanan sehari-hari saya di sana ya pisang, tiap hari makan pisang. Begitu. Kalau kita kan tiap hari makan nasi, mereka ketawain kita makan nasi tiap hari. Kita ketawain mereka karena kita berbeda kan. Nah, tapi kalau abang tanya dari sumber daya, kita punya sumber daya yang luar biasa kaya, tapi kreativitas yang masih kurang membuat sumber daya itu menjadi lebih bernilai, lebih berharga. Dan itu juga sudah saya sharingkan dalam pertemuan itu, yang membuat mereka mungkin ya nanti kita akan lebih jauh lagi ya. Ketika mereka datang nanti akan kita lebih banyak lagi bicara gitu, Bang. Dan satu lagi itu menarik tentang ketimpangan itu kan, kaya dan miskin. Jadi program gereja di sana seperti apa? Apa memang gereja udah aminkan aja atau memang ada usaha-usaha untuk membangkitkan gitu? Iya, semangat itu. Gereja di Anglikan itu memang fokus membangkitkan semangat itu dari ibadah, asli, seremonial. Di sanalah menggebu-gebu. Jadi saya tanya juga ya, saya penasaran juga dengan ketimpangan itu. Jadi ketimpangan itu ya boleh dikatakan, kalau sekali lagi yang saya katakan awal tadi, pendidikan itu tidak digencarkan, Bang, itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Dan yang membuat agak miris juga ya gitu ya, bahwa bishop itu didorong oleh semua jemaatnya masuk di golongan kelas atas itu. Oh gitu. Jadi kalau boleh dibilang ada elit, ya kan? Kalau bishop itu kelas elit itu dibuat di golongan itu dia, dan klerus-klerusnya gitulah. Klerusnya di bawah elit itu, gitu dia. Dan masyarakat biasa itu memang ya karena kondisi studi dan kondisi lain dan kondisi yang memang kurang melihat gitu ya, banyak hal lain di luar sana. Jadi mereka sudah puas hidup dengan begitu-begitu saja, gitu. Dan cukup kalau bishop sudah di posisi terhormat, mereka juga merasa semuanya terhormat. Seperti itu dia spiritnya. Jadi spirit kesatuannya itu masih sangat kuat. Karena apa? Karena belum terbiasa demokrasi. Ya, jadi mereka itu masih memang boleh dikatakan tersentral, menyatu. Ya betul-betul menghargai para pendeta, bishop, dan semua pekerja-pekerja yang ada di gereja itu mereka sangat hormati itu, Bang. Oke, Rwanda itu agama yang mayoritas agama apa? Kalau di Rwanda itu yang pertama itu pastinya Katolik. Oh, Katolik.
baru kemudian itu Anglikan, baru kemudian ada Presbyterian, baru gereja-gereja yang lain dan Muslim juga ada. Dan saya baca itu di majalah beberapa tahun lalu kan Rwanda itu dulu sering perang ya? Sebenarnya perang saudara ya, Om ya. Perang saudara ya. Genocide. Itu tahun 1994 itu, Bang. Jadi tahun 1994 itu tidak pernah terlupakan di benak mereka. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi pembantaian satu etnis secara masif di seluruh negara Rwanda itu. Ya kalau abang nanti nonton film Hotel Rwanda gitu ya, nah di sana sangat jelas itu digambarkan ya, antara etnis Tutsi, Hutu dan lain sebagainya ya. Jadi pada waktu itu memang ada satu etnis di Rwanda itu yang menurut mereka terlalu mau mengatur semuanya dan mereka itu ingin memusnahkan jenis seperti itu gitu. Tapi mereka tidak berpikir soal kemanusiaan di balik itu gitu. Dan kalau abang mengunjungi museumnya, abang akan kaget. Kenapa? Karena dalam dibalik daripada pembantaian itu banyak yang ada putih-putihnya di sini. Pendeta juga. Mau ngapain lagi coba kita? Nah, karena suara pendeta didengar. Suara Tuhan ya? Iya. Ketika kita bilang bantai, ya bantai. Begitu dia. Jadi itu menjadi pengalaman pahit mereka dan mereka akui itu dan mereka berusaha tidak akan pernah lagi hal sama terjadi di bumi Rwanda. Ya, dan Rwanda ini ya saya mau sharing juga bahwa ini negara yang sangat kecil. Kalau abang lihat nanti di peta nyaris tak terlihat ini. Gitu dia ya. Ya dia memang terletak di Afrika Tengah gitu ya. Dan berbatasan dengan Tanzania, berbatasan dengan DRC Kongo, berbatasan juga dengan Uganda gitu ya. Dia sangat kecil sekali negara Rwanda ini. Ya sama juga kecil negara Uganda gitu. Tapi Rwanda selalu kita kenal dengan Thousand Hills Country ya, Thousand Hills Country. Karena Rwanda itu bukit-bukit semua ya. Sulit kali itu tanah rata gitu, semuanya perbukitan kanan kiri. Kalau kita jalan itu semuanya perbukitan. Jadi kalau mereka itu bertani di mana? Di bukit-bukit juga? Kalau mereka bertani di bukit-bukit itu, Bang. Iya, kadang-kadang di tebing-tebing itu mereka bertani. Seperti itu. Tapi memang ya pemerintahnya juga giat menanam pohon gitu, melestarikan alam. Itu bagusnya, tertata. Karena negara punya otoritas kan. Punya otoritas untuk menata di mana pemukiman, di mana perladangan, di mana ini. Itu semua diatur oleh negara. Berarti kembali dihijaukan ya? Iya, sekarang sedang menanam pohon. Supaya tidak ada, karena namanya juga Thousand Hills Country. Iya. Itu sangat rawan perubahan iklim ini longsor. Dan juga ada kurang lebih 4-7 gunung Merapi di sana. Membuat mereka harus memang sangat-sangat waspada. Gitu dia. Dari tahun 74 sampai hari ini ya. Parpemi itu yang paling dominan di bidang mana sekarang programnya? Yang paling dominan saat ini? Sekarang atau kita bisa... Atau boleh runut juga? Runut juga ya? Ya boleh. Sebenarnya di tahun 85 Pak, Parpem GBKP itu kategori kelompok sudah menerima Kalpataru. Jadi, ya, dari presiden ya? Iya. Jadi abang bisa tahu lah bahwa sampai sekarang kita tetap aktif di Persatuan orang-orang yang menerima Kalpataru itu. Ya. Jadi aktivitas pelestarian lingkungan tetap kita jaga. Konsisten. Ya. Juga kita aktif sangat memelihara daerah aliran sungai. Kita juga bekerja sama dengan BPDAS seperti itu untuk memperlihatkan bahwa konsistensi pemeliharaan lingkungan itu tidak berhenti gitu. Tapi ini terus berlanjut. Dan kegiatan lingkungan saat ini pun ya terus kita lakukan dalam upaya pemerintah desa harus ikut ambil bagian, Bang. Jangan hanya nonton-nonton saja, tapi harus ikut ambil bagian. Mulai dari membuat peraturan desa perlindungan sampah, ya, perlindungan desa dari sampah gitu, perlindungan sungai, kemudian perlindungan tanaman supaya tidak ada illegal logging dan lain sebagainya. Ya itu kita dorongkan sebagai proyek Kalpataru itu ya. Tahun 85 kita dikenal kategori kelompok Yayasan Ati Keleng ini sangat konsisten dan aktif dalam melestarikan lingkungan. Dan saat ini juga kita mau ajukan agar GBKP juga mendapat Kalpataru gitu. Yang kedua kita ajukan, iya. Jadi jangan kategori kelompoknya tapi kategori gerejanya. Gereja. Iya. Karena GBKP ya
kita lihat bersama bahwa kita sangat konsisten ya untuk melakukan kerja-kerja merawat lingkungan. Apalagi tahun lalu juga kita kreatif udah ya, merawat lingkungan. Mudah-mudahan ini nanti bisa diproses. Jadi itu dia Bang ya. Terus dalam perjalanannya sebenarnya pengorganisasian masyarakat itu, kredit union itu tadi. Jadi pengorganisasian masyarakat itu menjadi satu nilai yang sangat luar biasa menurut saya ya. Karena disitulah kita bisa melihat potensi besar ternyata di masyarakat yang selama ini terlupakan gitu. Ternyata mereka mempunyai kekuatan yang tersimpan gitu, yang tersembunyi. Yang kalau mereka sudah terorganisir, kita bisa melihat banyak sekali cikal bakal pemimpin, orang yang mau belajar, dan lain sebagainya. Dan kita memfasilitasi secara bergantian itu mereka menjadi pengurus. Dan bahkan sekarang, ya saya tidak tahu jumlah pasti Bang, sudah banyak kepala desa itu kader-kader dari kredit union, kader-kader kita yang sudah memang kita persiapkan berani berbicara, berani kritis, dan lain sebagainya. Itu kemudian kerja-kerja yang kita lakukan. Dan sebenarnya kredit union ini yang sudah mendunia. Gitu ya. Dan orang-orang sudah kenal itu. Karena kita mulai dari seperti yang saya katakan tadi, ketangguhan permodalan sebagai kemandirian, baru seterusnya tadi yang 4 tadi Bang. Sebenarnya orang melihat itu sehingga transformasi sebenarnya diakonia itu. Sekali lagi diakonia adalah untuk orang lain ya. Transformasi sebenarnya. Di sana. Baru dalam perjalanannya Bang, ya karena kebutuhan kita kan berbeda. Pak Selamat Barus dulu kebutuhannya kan pertanian, ini soal wereng, ya kan, soal listrik, soal air dengan pendeta borong, gitu kan. Baru terus bergerak, kemudian soal kemiskinan yang struktural itu tadi. Ini berarti menjurus-jurus bagaimana kita membuat masyarakat itu bisa bicara, dan setelah mereka bisa bicara, baru selanjutnya advokasi ini Bang. Sekarang kita di advokasi, strategi kita advokasi. Ya, advokasi non litigasi, artinya advokasi kebijakan. Yang kita mau supaya aturan-aturan yang ada itu mulai dari tingkat desa, terus ke kabupaten, terus ke provinsi, terus ke pusat, semuanya itu keberpihakan terhadap kelompok marginal, keberpihakan terhadap lingkungan, keberpihakan terhadap fair trade, ya, perdagangan yang adil, ekonomi yang adil. Nah, seperti itu. Dan ini semuanya juga sejalan dengan Sustainable Development Goals kita. Gitu dia. Jadi kalau bisa, memang betul-betul dengan adanya jaringan itu ya, kalau semua runggun GBKP gitulah ya, warga GBKP ikut mendukung kerja-kerja yang seperti ini, wah luar biasa, sangat luar biasa. Akhirnya nantinya tentang bagaimana yang sejak awal Yayasan Atikelang ini seperti tangan gereja gitu lah, untuk orang lain gitu ya, tangan gereja untuk dunia, tangan gereja untuk pelayanan kepada banyak orang gitu, kepada seluruh umat manusia. Nah, seperti konfesi kita juga ya, mewujudkan kasih kepada seluruh umat manusia, artinya kan tidak dibatasi ya, tidak ada pembatasan sama sekali. Bahkan kita lebih dari itu, seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan bahkan harus kita lakukan secara bersama-sama. Seperti itu dia Bang. Oke, satu lagi berita. Tadi banyak advokasi kan? Iya, advokasi. Sekarang saya perhatikan ada mafia-mafia tanah yang merampas tanah rakyat. Nah, kalau terjadi seperti itu dari pihak Parpem, strategi apa yang dipakai? Oke, terima kasih. Ini sangat penting kali Bang, karena ini isu yang segar sekarang ditangani ya. Wah, ini kita masih dalam proses berat. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, jadi beberapa orang, mungkin nggak usah kita sebutkan lah ini nanti agak vulgar, bahaya pula ya. Ada beberapa orang datang ke kantor saya dan menjumpai saya, juga bersama dengan seorang pendeta gitu ya, menceritakan kepada saya bagaimana mereka itu sudah menjadi korban dari mafia tanah, seperti itu ya. Baru saya kemudian perhatikan dan lihat apa yang mereka bawa itu, bahwa sudah terbit kurang lebih 63 pada waktu itu ya, 63 sertifikat sebidang tanah yang dalam pikiran mereka sebenarnya itu adalah milik mereka, milik nenek moyang mereka gitu, turun temurun. Kalau orang taruh itu kan warisan gitu. Nah, jadi mungkin selama ini mereka merasa dengan mereka ada di situ beraktivitas itu adalah sah milik mereka dan tidak bisa diganggu. Ternyata bisa diganggu. Nah, ini masalahnya. Datang mafia kan gitu. Nah, mafia ini bawanya lah pengembang, pengusaha apa segalanya di situ, dibangunnya lah sebuah aktivitas
yang menurut kami tidak terlalu penting gitu. Jauh lebih penting kehidupan masyarakat karena sumber penghidupan dari situ saja. Nah, tapi ketika itu diklaim bahwa itu adalah tanah mereka, wah itu memang miris sekali. Jadi kami pada waktu itu sangat prihatin terhadap situasi itu. Nah, kalau abang tanya tadi langkah yang kami lakukan, ya langkah pertama yang kami lakukan itu adalah mendiskusikan. Ada sebuah isu ini di desa ini, mendiskusikan dengan jaringan kami. Nah, jaringan itu ada kami namakan jaringan advokasi masyarakat Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi di dalam jaringan itu kita membicarakan isu-isu dari kelompok-kelompok target kita masing-masing. Nah, jadi pada waktu itu kita bawa ke sana, sehingga kemudian kita punya bantuan hukum dan sudah cukup alat bukti dan lain sebagainya, baru kita bergerak. Dan yang paling parah, pada waktu itu masyarakat itu diadukan oleh pengembang, oleh pengusaha itu. Begitu dia. Jadi mereka diadukan. Karena apa? Karena mereka kan pikir itu tanah mereka, melakukan aktivitas tanah mereka di situ, dibilang itu tanah kami dan lain sebagainya tanpa sepengetahuan. Dan anehnya BPN menerbitkan sertifikat itu tanpa alas hak yang kuat. Kalau kenapa saya bilang tanpa alas hak yang kuat? Kok bisa terbit di tanah yang ada masyarakat mengusahinya? Dan ada bukti-bukti di situ masyarakat sudah cukup lama tinggal. Kalau undang-undang itu kan kalau 30 tahun masyarakat mengusahakan tanah tersebut itu sah milik mereka. Begitu dia. Ya, tapi kok tiba-tiba bisa BPN menerbitkan surat sertifikat? Nah, ini kan konyol ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi itu yang kita lakukan dengan membangun jaringan ini tadi, maka kita bergerak bersama-sama dengan masyarakat. Dan masyarakat itu seperti yang saya katakan. Langkah berikutnya setelah ada jaringan ya kita organisir. Jadi sekarang sudah ada sebuah kelompok yang kita fasilitasi di sana. Dan dengan adanya kelompok ini kita juga membuat asosiasi secara bersama-sama sehingga kita kuat gitu dia, Bang. Dan baru langkah berikutnya adalah kita mencoba ya, karena mereka udah mengadukan kita mencoba untuk RDP ya, rapat dengar pendapat dan lain sebagainya ke pihak-pihak di tingkat provinsi gitu. Nah, kalau di situ juga enggak ke tingkat pusat dan itu sudah kita jalani semuanya. Terkait dengan ini ya. Jadi sudah bawa ke provinsi, kita sudah bawa ke kabupaten, dan kita sudah bawa juga ke kementerian pusat. Nah, dan sekarang kita menunggu ini, Bang. Menunggu ya? Ya, menunggu putusan dari kasasi itu nanti apa. Nah, karena kita tidak terima diperlakukan seperti itu. Dan ya, abang tahu lah kan kita nggak ada uang kita. Gitu dia. Ya kadang-kadang kan ya, hukum di Indonesia, nah gitu-gitu dia. Idola ya. Itu beratnya. Nggak sanggup kita, Bang. Jadi kita modal kita doa. Doa dan kemudian menyampaikan bukti-bukti yang kita punya. Ya, sejarah yang kita punya, asal usul yang kita punya itu kita sampaikan semuanya. Dengan harapan ya pemerintahan kita memperhatikan itu. Dan akhirnya tuntutan dari masyarakat itu nantinya dipenuhi gitu. Supaya pemerintah berpihak dan menerbitkan sertifikat atas nama masyarakat. Gitu. Jadi tidak serta-merta asal main rampok saja. Memang mafia ini setelah saya telusuri, Bang, ternyata banyak jemaat kita itu yang tidak sadar soal dokumen sipil. Banyak tanah-tanah kita yang belum ada sertifikatnya. Ya, jangan hanya tanah masyarakat ya. Gereja pun masih banyak yang nggak ada sertifikatnya. Bagaimana kita mau mengedukasi kesadaran masyarakat, sadar tentang hukum, dokumen sipil dan lain sebagainya, kalau kita sendiri juga tidak membuat contoh. Jadi saya sekarang lihat memang Biro Hukum udah mulai bergerak gitu ya. Udah mulai bergerak ya untuk mengurus-ngurus surat-surat itu bagus. Dan sekarang yang dilakukan oleh Yayasan A.T. Keleng supaya ini tidak terjadi, kita bersama dengan UEM, United Evangelical Mission, sekarang sedang melakukan edukasi sadar hukum kepada masyarakat di beberapa tempat. Dan cita-cita saya sebenarnya semua klasis nanti memiliki yang membutuhkan, Bang ya. Kalau di kota kan kadang-kadang sudah ada konsultan hukum yang bagus gitu. Nah, tapi yang belum supaya sadar hukum. Jadi tidak hanya mengelola tanah, tidak hanya tanam menanam di sana, tapi juga dokumen sipilnya, sertifikatnya apakah sudah ada, supaya kelak pada kedepannya itu tidak akan menjadi gangguan dan hambatan lagi. Jadi memang betul-betul mafia ini sedang marak, Bang. Kalau saya kemarin berbicara sama seorang notaris gitu ya, yang mengurus-ngurus ini dan dia dapat bocoran, ada 2000 kasus sekarang di Provinsi Sumatera Utara soal konflik agraria. 2000.
kasus. Kan ngeri itu. Nah itulah ulah-ulah mafia tadi. Dan jangan-jangan ya kita ataupun saudara-saudara kita yang menyaksikan acara kita ini, dia juga ini terlibat. Mudah-mudahan tersadarkan dengan ini, diskusi ini. Jangan-jangan dia juga belum ada dokumen sipilnya gitu, belum ada sertifikat atas tanah yang dimiliki. Jangannya rumah juga ditempati selama ini, suratnya nggak jelas gitu. Nah ini penting sekali. Kita lakukanlah penertiban terhadap dokumen-dokumen sipil ini. Ini sangat penting sekali untuk menghindari konflik ke depan dan gangguan ke depan. Itu Bang. Oke. Makasih Pak Pendeta dari informasi yang disampaikan, kiranya berguna bagi semua saudara kita yang menyaksikan acara ini. Iya. Tuhan berkati, tetap sehat dan semakin eksis ke depan. Siap. Ya, okelah saudara kami semua, inilah bincang-bincang kami. Kiranya melalui bincang-bincang yang singkat ini bisa memberikan inspirasi, menggugah, bahkan mungkin merubah mindset ke depan tentang apa itu Parpem GBKP. Oke. Dan kalau mau berbincang dengan Bapak Pendeta Yusuf Tarigan, di sini ada websitenya dan nomor HP ya di bawah. Mana tahu ada yang mau perlu dibicarakan, konsultasi dan keluhan, bisa hubungi dengan melalui nomor telepon di bawah ini. Oke, sip.